Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video pembelajaran kali ini merupakan tugas final pada mata kuliah model pembelajaran. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Al-Ghifari Al-Ayyubi dengan NIM 2070011919007. Jadi, saya adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang pembahasannya itu meliputi pertama pengertian, kemudian langkah-langkah, dan yang ketiga yaitu simulasi dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari model pembelajaran tipe Jigsaw. Nah, pembelajaran kooperatif model Jigsaw merupakan sebuah model belajar kooperatif yang menitikberatkan kepada kerja kelompok peserta didik dalam bentuk kelompok kecil. Nah, model pembelajaran tipe Jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Elliot Aronson dan koleganya di Universitas Texas. Nah, sedangkan menurut Sudrajat mengartikan bahwa model pembelajaran Jigsaw sebagai tipe pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, di mana dalam kelompok tersebut terdiri dari beberapa siswa yang bertanggung jawab untuk menguasai bagian dari materi ajar dan selanjutnya harus mengajarkan materi yang telah dikuasai tersebut kepada teman kelompoknya. Nah, kemudian langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Yang pertama, membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 siswa. Jadi dibentuk suatu kelompok heterogen, artinya setiap anggota dari kelompok tersebut itu disusun secara heterogen, artinya tidak ada pembeda-bedaan berdasarkan tingkat kecerdasan dan sebagainya. Intinya mereka acak, sama. Nah, kemudian yang kedua yaitu tiap siswa dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda-beda. Jadi masing-masing kelompok nanti akan diberikan materi. Nah, kemudian dalam anggota setiap kelompok tersebut itu akan mendapatkan subtopik yang berbeda-beda dengan teman kelompoknya. Nah, langkah yang ketiga yaitu setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing. Jadi setelah mereka diberikan materi, mereka akan diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya terkait dengan subtopik mereka masing-masing. Nah, selanjutnya setiap kelompok menetapkan anggota ahli yang akan bergabung di kelompok ahli. Jadi di setiap kelompok tersebut itu ditentukan anggota ahlinya, di mana anggota ahli nanti ini itu akan digabungkan lagi dalam satu kelompok baru yang disebut dengan kelompok ahli. Nah, langkah yang kelima yaitu anggota ahli berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah didapat. Jadi anggota ahli tadi yang telah ditentukan oleh setiap kelompok itu dikumpulkan, itu berkumpul. Nah, kemudian kelompok ahli berdiskusi dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Jadi setelah tadi anggota ahli yang ditetapkan oleh setiap kelompok itu berkumpul, kemudian mereka saling berdiskusi dan saling membantu untuk menguasai subtopik yang mereka peroleh. Nah, langkah yang ke-7 yaitu kelompok ahli kembali ke kelompok masing-masing dan menjelaskan materi kepada rekannya. Jadi setelah tadi para anggota ahli ini berdiskusi dengan teman kelompoknya dalam kelompok ahli, selanjutnya mereka akan kembali ke kelompok asalnya, kemudian menjelaskan materi yang telah mereka diskusikan dengan teman kelompok ahlinya kepada rekan-rekan kelompok dari kelompok asalnya. Nah, selanjutnya yaitu tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya yaitu guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Dan yang terakhir, siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Jadi, untuk materi terkait dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, saya kira cukup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke simulasi dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ya Pak, baik. Alhamdulillah. Baiklah, jadi pada hari ini sebelum kita masuk pada uh, materi, terlebih dahulu kita membaca doa bersama. Semoga apa yang akan kita lakukan itu bernilai ibadah, dapat diri berkah dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada ketua kelasnya silakan memimpin teman-temannya untuk baca doa. Ya, amin. Baiklah, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Dari teman-temannya, ada teman tak yang berhalangan masuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Apakah karena izin, sakit, atau tanpa keterangan? Oh, hadir semua, Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelum Bapak mulai materi pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin sampaikan sedikit motivasi bagi anak-anakku. Jadi, kata-katanya itu simple, tapi mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, bisa memberikan dampak besar bagi anak-anakku. Kata-katanya itu, hindari cinta demi cita-cita. Jadi, kata motivasi ini Bapak dapatkan dulu dari guru Bapak. Dan katanya silakan kata-kata motivasi tersebut simpan di cermin, tempel di cermin. Jadi setiap paginya ketika anak-anakku ingin berangkat ke sekolah, anak-anakku lihat kata-kata tersebut, hindari cinta demi cita-cita. Nah, jadi maksudnya anak-anakku fokuslah dulu pada pendidikannya, karena ketika anak-anakku fokus di pendidikan tak bisa sukses ke depan, nah rezeki dan jodoh itu akan mendekat pada diri kita. Nah, jadi itu sedikit motivasi dari Bapak untuk hari ini. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas mengenai materi jarak dalam ruang. Nah, jadi materi ini di dalam jarak dalam ruang ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.2, di mana kompetensinya itu berbunyi menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, jadi materi ini merupakan lanjutan dari materi yang telah Bapak jelaskan di minggu lalu mengenai konsep dari jarak dalam ruang. Nah, adapun indikatornya, yang pertama indikator 3.2.1 itu menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik pangkal 0,0. Yang kedua, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik acuan tertentu A, B. Yang ketiga, menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan indikator 3.2.4 yaitu menentukan kedudukan suatu garis terhadap sumbu. Nah, apakah garis tersebut sejajar dengan sumbu, tegak lurus, maupun berpotongan dengan sumbu. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik pangkal 0,0. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik acuan tertentu A, B. Ketiga, peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu garis terhadap sumbu. Jadi, ini merupakan tujuan pembelajaran yang diharapkan anak-anakku bisa capai setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menerapkan membawakannya dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, di mana model pembelajaran ini itu menitik beratkan aktivitas peserta didik pada kerja kelompok. Oleh karena itu, di sini Bapak telah membagi kelompok di mana terdapat 4 kelompok dan masing-masing kelompok itu terdiri atas 4 siswa. Nah, untuk kelompok pertama itu Al-Ghifari, Fauzia, Amalia, dan Ahmad Rifai. Nah, kelompok kedua Wahyu, Alayubi, Nur Azma, dan Ashari. Nah, untuk kelompok ketiga itu Nur Azima, Farhan, Rezki, dan Firdaus. Dan kelompok 4 yaitu Anissa, Fitri, Hasbika, dan Bahrun. Nah, jadi untuk anak-anakku silakan buat WA group untuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan untuk materinya kan di sini setiap kelompok ada 4 orang dan tadi ada 4 indikator dan 4 tujuan pembelajaran akan kita capai. Nah,
Jadi untuk materinya itu setiap anggota kelompok itu nanti akan mendapatkan subtopik pembahasan dari materi yang Bapak share dengan berbeda-beda. Jadi materi yang didapatkan oleh anggota kelompok itu berbeda-beda dengan teman kelompoknya. Nah, untuk materinya Bapak sudah share di grup WA, silakan dibuka. Di situ Bapak juga sudah share LKS dalam bentuk PDF serta link video yang sebagai bahan referensi buat anak-anakku dalam memahami materi tersebut. Nah, kemudian karena itu di sini Bapak akan membagi lagi kelompok, namanya itu kelompok ahli. Jadi kelompok pertama ini merupakan kelompok asal. Nah, di mana kan kelompok asal ini setiap anggotanya itu mendapatkan subtopik pembahasan yang berbeda-beda dengan teman kelompoknya. Nah, di sini Bapak telah membagi kelompok, namanya itu kelompok ahli. Nah, untuk kelompok ahli pertama, itu membahas mengenai kedudukan titik terhadap titik pangkal 0,0. Nah, anggotanya itu Al-Ghifari, Wahyu, Asima, dan Anissa. Nah, kemudian untuk kelompok kedua, itu membahas mengenai titik dan kedudukan titik terhadap titik acuan tertentu A, B, dan kelompok anggotanya itu Alayubi, Fauzia, Farhan, dan Fitri. Nah, kemudian untuk kelompok yang ketiga itu membahas mengenai kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan untuk anggotanya itu Nur Azma, Rezki, Amelia, dan Hasbika. Dan untuk kelompok terakhir itu membahas mengenai kedudukan garis terhadap sumbu. Nah, anggotanya itu Ashari, Firdaus, Bahrun, dan Ahmad Rifai. Nah, jadi untuk setiap kelompok silakan buat lagi grup WA sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jadi di sini dalam satu kelompok itu sudah ada perwakilan dari setiap kelompok asal tadi. Nah, untuk kelompok pertama nantinya akan berdiskusi saling membantu untuk memahami materi terkait dengan kedudukan titik terhadap titik pangkal 0,0. Begitupun dengan kelompok 2, nantinya akan saling membantu dalam memahami materi terkait dengan kedudukan titik terhadap titik acuan tertentu atau titik A, B. Nah, kelompok 3 juga begitu sampai dengan kelompok terakhir akan saling membantu dalam memahami materi terkait dengan kedudukan garis terhadap sumbu. Nah, oleh karena itu, Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi. Jadi silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan terkait dengan materi yang telah Bapak bagikan. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Oke, Bapak rasa waktunya sudah cukup. Jadi masing-masing anggota ahli ini dari kelompok ahli silakan kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Jadi silakan kembali ke kelompok asalnya masing-masing, kelompok awal yang Bapak bagikan tadi. Nah, selanjutnya silakan berdiskusi di kelompok asalnya tadi untuk membagikan hasil diskusinya dengan kelompok ahli tadi. Jadi Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit untuk berdiskusi. Silakan bagikan materi yang telah anak-anakku kuasai dari kelompok ahli tadi. Jadi kurang lebih ada 5 menit kesempatan bagi setiap anak-anakku untuk menjelaskan materi yang telah dikuasai tadi. Oke, silakan berdiskusi. Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit dari sekarang. Oke, Bapak rasa sudah cukup. Jadi setelah berdiskusi, Bapak harap semua anggota kelompok dalam menguasai materinya, dan sekarang saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, baiklah. Kemudian untuk kelompok kedua, silakan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Ya, oke. Nah, selanjutnya kelompok 3, silakan berdiskusi. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, oke. Dan kepada kelompok terakhir, kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke.
Nah, kepada anak-anakku sekalian, terima kasih atas presentasinya. Presentasinya sudah cukup memuaskan terkait dengan materi kita pada hari ini. Jadi Bapak, dari hasil presentasinya tadi, Bapak nilai semua anak-anakku sudah paham akan materinya. Sekarang untuk lebih memperjelas, memperkuat pemahaman anak-anakku dalam materi tersebut, di sini Bapak akan memberikan tugasnya, individunya. Yang pertama, untuk soal terkait kedudukan suatu titik terhadap titik pangkal 0,0. Kemudian yang kedua, tugas terkait dengan kedudukan suatu titik terhadap titik acuan tertentu A, B. Nah, silakan dicatat. Oke, sudah. Nah, untuk soal berikutnya, itu kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan tugas berikut terakhir yang keempat yaitu kedudukan suatu garis terhadap sumbu. Jadi silakan dicatat. Oke, jadi saya kasih kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk mengerjakan kurang lebih 15 menit. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya secara individual. Oke, silakan dikumpul. Nah, kemudian di sini Bapak punya soal penyelesaian jarak dalam ruang. Jadi untuk soal ini silakan dikerjakan juga sebagai di mana soal ini sebagai pengecek juga materi yang telah kita presentasikan tadi, yang telah kita diskusikan bersama. Silakan dikerjakan dari sekarang. Oke, cukup. Oke, dari tugas yang Bapak lihat, kurang lebih sudah ada 85% dari anak-anakku menjawab jawabannya itu sudah benar. Dan selebihnya itu masih kurang tepat, masih ada kesalahan, tapi saya lihat di sini cuma kekeliruan. Tapi dalam sistem pengerjaan sudah benar. Sisa lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi saya kira untuk hari ini cukup sekian, dan Bapak rasa anak-anakku sekalian sudah paham akan materinya. Jadi mungkin materinya kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Wabarakatuh.